Salam. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah datang berkumpul bersama dalam ibadah kita pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa yang menjadi penyintas COVID. Wah, hebat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ada keluar dari COVID. Terima kasih bersama-sama sudah ada di sini. Ada Kak Leli dan Kak Rey yang sudah datang gabung dengan kita. Terima kasih doa kita terus bersama-sama dengan setiap keluarga yang sementara ini masuk dalam masa-masa yang ada dalam masa yang sakit. Seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam kitab Yeremia pasal 30 bahwa Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi kita dan Dia melakukannya di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah ada, dan sepanjang bulan Agustus Tuhan telah memberkati kita, dan terima kasih Bapak Ibu semua menggunakan setiap kemampuan, setiap kapasitas yang Bapak Ibu buat sehingga bisa membuat Mawar Saron semakin hari semakin baik. Kita berdoa seperti apa yang dikatakan oleh kitab Kisah Para Rasul bahwa semakin hari semakin bertambah jumlah mereka baik laki-laki dan perempuan, dan kita berdoa semakin hari itu terjadi dalam jemaat Mawar Saron. Amin. Hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sudah lihat di layar, judulnya sakit itu di sini. Ya. Judulnya ya sakit itu di sini. Ketika saya menyiapkan ini dasar menyanyi lagunya. Dasar menyanyi di lagu. Bapak Ibu sekalian, sakitnya tuh di sini. Nah, kalau dalam musim-musim COVID seperti ini, kita juga bisa, saya pinjam mana punya, sakitnya tuh di sini. Ini sakit di sini. Ya, haleluya. Bapak Ibu semua, kekasih Tuhan Yesus, saya mau berbagi firman Tuhan tentang sakit hati. Saya berbagi firman Tuhan tentang sakit hati. Kita akan mulai, dan saya mau Bapak Ibu semua menikmati perjumpaan dengan firman Tuhan pada saat kita belajar bersama. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, sakit hati itu adalah merasa, kamus bahasa Indonesia menyebutnya merasa tidak senang, merasa kecewa, dendam, benci karena dihina atau dilukai hati. Kira-kira begitu ya. Sakit hati, kamus bahasa Indonesia menyebutnya rasa tidak suka, rasa tidak senang, rasa kecewa karena dihina atau karena tidak dihargai. Ada orang yang sakit hati dan dia berkata begini, betani kalau pakai bahasa Kupang, betani su melakukan semua dengan tulus hati besu lakukan, tapi lu pun kata-kata tuh lu omong tuh beke son anggap bikin apa-apa. Lu tahu kau sonde besu buat dengan sungguh hati. Ya. Ada yang bilang begitu. Son tahu kau sonde ini bikin besu lakukan dengan setengah mati. Saya telah buat dengan setengah mati, dengan sepenuh hati melakukan dengan baik, tapi lu anggap betu son buat apa-apa. Lu tahu kau sonde sakit itu di sini. Ya, sakitnya tuh di sini. Ada yang bilang begini, beta ini tampil beda. Tiap hari beta kelihatan menarik. Beta tiap hari berusaha untuk lebih baik, melakukan hal-hal yang lebih baik. Beta berdandan dengan baik. Tapi lu pernah omong satu kata puji beta juga. Sakit itu di sini. Iya toh? Ada yang bilang begitu. Ada juga yang bilang begini, beta kayak son tahu ke mana kok. Saya tidak tahu bagaimana kok. Tiap kali beta ketemu dengan dia deket son hargai beta. Dia son bisa jabat tangan dengan beta kok. Dia son bisa melakukan sesuatu yang baik dan beta jabat tangan juga son baik. Son apa-apa jabat tangan juga. Tapi kalau son jabat tangan nah son falungku saja son apa-apa karena musim COVID. Kalau dia kenapa kok? Tiap kali dapat lihat beta nih rasanya kayak bikin beta kayak sakit itu di sini. Ya, Bapak Ibu. Ada juga setiap kali pertemuan atau acara ibadah-ibadah, ini orang ini rasanya terlalu cepat-cepat pergi. Di ibadah rayon, ibadah ini, pokoknya yang penting beta datang, yang penting beta ini. Lalu ada yang bilang, aduh, beta rasa sakit. Kayak kemana kok itu orang tuh? Datang ke tidak pernah cepat-cepat bangun hubungan, duduk sama-sama, cerita sama-sama. Rasa kayak kemana kok? Bikin beta sakit tuh di sini. Ya, bagian ini saya mau menyampaikan bagian ini bahwa masalah sepele, masalah besar
kadang menjadikan kita pemicu untuk sakit hati. Dan berawal dari perbedaan pendapat, berawal dari omong-omong yang tidak baik, berawal dari konflik, ketidakcocokan, akan menimbulkan menganggap remeh, akan menimbulkan sakit hati. Dan sakit hati dan ketidakadilan ini akan membuat kita punya sikap tidak mengampuni. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, bagian dari sakit hati ini saya menyebut judul pagi ini yaitu manusia hebat, manusia yang mengampuni. Bapak Ibu Tuhan Yesus, dasar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil yaitu di dalam kitab Lukas pasal yang ke 23 ayat 34, kemudian Yesaya 43 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke 26. Firman Tuhan sudah ada di layar, saya telah sediakan di slide, saya akan bacakan bagi kita. Ini pada saat Yesus sementara tergantung di atas kayu salib. Pada saat orang-orang sementara menghukum dia. Pada saat penghujat-penghujat sementara berdiri dan mengatakan bahwa kalau engkau raja, kalau engkau Tuhan, sudah. Karena Tuhan itu punya kuasa, pasti lu bisa lepaskan diri. Engkau bisa lepaskan diri dari salib, bisa lepaskan diri dari luka-luka. Kalau engkau pernah menyembuhkan orang buta, kalau engkau pernah menyembuhkan orang lumpuh, kalau engkau pernah melakukan hal-hal yang baik, saat ini kalau engkau mengaku engkau Tuhan, maka turunlah. Dan mereka mengolok-olok Yesus, mereka melukai tubuh Yesus, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Yesus. Dalam saat seperti itu dan terengah-engah dalam kesakitan yang luar biasa, Yesus berkata, Lukas 23 ayat 34 mencatat begini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ini bagian pertama dasar kebenaran yang saya mau bagikan bagi kita. Kemudian saya mengambil Yesaya pasal yang ke-43 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman-Nya begini, berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, dan karena aku sendiri, aku tidak mengingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Bapak kasih Tuhan Yesus, kehidupan kita mau kita lakukan sekuat tenaga, mau kita lakukan dengan segala kemampuan yang kita punya untuk bisa hidup benar, pasti kita merasa sakit hati, pasti juga kita merasa melakukan hal-hal yang salah, pasti kita melakukan. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mengutip Yesaya pasal yang ke-43 ini berkata bahwa Yesus menghapus pemberontakan kita dan dia tidak mengingat-ingat lagi apa yang engkau lakukan kalau engkau datang kepada dia. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab pertama Yohanes pasal 1 ayat yang berkata begini, bahwa jika kita dengan setia mengaku kesalahan-kesalahan kita, maka Yesus mengampuni kita, maka Tuhan mengampuni kita. Bapak kasih Tuhan Yesus, bagian ini saya menyampaikan firman Tuhan, tanda tidak mengampuni. Ada 3 hal kira-kira saya menemukan tanda tidak mengampuni. Sebelumnya saya menyampaikan tentang pengampunan. Pengampunan itu adalah menunjukkan kasih tanpa syarat kepada pihak yang bersalah, kepada menunjukkan kasih, menunjukkan kebaikan, menunjukkan anugerah, menunjukkan kemurahan hati kepada orang yang kita rasa, kita pikir tidak layak menerimanya. Itu pengampunan. Dan ada 3 tanda orang tidak mengampuni. Yang pertama, kepahitan. Kalau kita tidak sungguh mengampuni, maka akan muncul akar pahit. Terhadap orang itu, seseorang pasti akan muncul akar pahit kalau kita tidak sungguh mengampuni. Pada saat dia muncul atau pada saat kita dengar dia punya nama, maka kemarahan keluar. Kemarahan itu tak ada di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, di dalam rasa kita. Pada saat kita lihat di batang hidung,
Kita rasa ini orang sonde baik, ini orang sonde tiap hari hanya melakukan hal-hal yang salah. Beta dengar dia omong yang salah tentang beta. Beta dengar dia omong kata-kata yang tidak benar tentang beta. Pengampunan, tanda tidak mengampuni adalah muncul akar pahit. Dan akar pahit itu ada dalam diri, di dalam kita. Tanda kedua, tanda tidak mengampuni, yaitu kebencian. Kalau akar pahit tidak ditangani, kalau akar pahit tidak diselesaikan, maka akan timbul kebencian. Tanda orang sementara ada dalam kebencian adalah ketika melihat wajah orang atau adalah ketika mendengar namanya, maka yang muncul di pikiran kita, maka yang muncul di rasa kita adalah kata-kata yang tidak baik, kata-kata negatif tentang orang itu, adalah kata-kata yang menghina tentang orang itu. Bahkan dalam hati kita memaki dia. Ini kita sementara ada dalam tanda tidak mengampuni, atau sementara ada di dalam kebencian. Dan yang ketiga, saya menyebutnya balas dendam. Tanda orang sementara ada dalam masa keadaan tidak mengampuni, yaitu pertama, dia punya akar pahit. Yang kedua, timbul kebencian, dan benci itu dia akan mengungkapkan kata-kata, kalimat-kalimat, mengungkapkan makian-makian dalam hati tentang orang itu. Yang ketiga, balas dendam. Kalau akar pahit, kalau kebencian tidak bisa ditangani dan tidak diselesaikan, maka akan muncul dendam, akan muncul rasa dendam, sehingga ada kesempatan ketika bertemu, maka dia akan meluapkan apa yang dia rasa. Dulu dia benci, dia simpan saja, tetapi karena tidak diatasi dengan baik, tidak diselesaikan dengan baik, maka akan muncul rasa dendam. Dan kalau suka temu, pasti dia akan ungkapkan keinginan-keinginan jahat. Bukan hanya dia omong, dia simpan dalam hati lagi, tapi dia sudah mulai kata-kata negatif keluar. Dia sudah mulai menyampaikan hal-hal yang salah, kemudian dia menghina. Bahkan kalau bisa, dia siapkan konflik dan mereka berkonflik. Kalau kita tidak mengampuni dengan sungguh-sungguh, maka yang terjadi adalah muncul akar pahit, muncul kebencian, dan juga muncul balas dendam. Sekarang kita masuk sedikit ke masa di mana Tuhan Yesus ada di kayu salib, atau di mana Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Saat dia ada di Taman Getsemani, saat dia sementara berdoa dengan keluh kesah, kemudian saat dia sama ketakutan, dan kemudian ada pasukan yang datang menjemput Yesus dan siap menangkap Yesus. Lalu semua murid melihat bahwa Yesus ditangkap dengan perlengkapan perang yang luar biasa, maka semua lari meninggalkan Yesus. Saya menyampaikan kategori murid Yesus yang 11 ini, bersama-sama dengan Yesus dalam setiap kesempatan. Tetapi ketika mereka ada dalam masalah, ketika Yesus siap ditangkap, mereka tidak berdiri bersama dengan Yesus. Karena kekuatan melebihi mereka, maka mereka pun melarikan diri. Kadang kita kan begitu. Kita rasa kemampuan kita untuk mengatasi masalah sudah melewati batas kita, tapi kita justru meninggalkan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, masa-masa seperti itu adalah masa Yesus sebagai manusia membutuhkan dukungan. Ketika dia sudah siap di rumah Pilatus dan sementara dicambuk, murid yang paling dia percaya, murid yang dia berkata kepadanya bahwa dari engkau sebagai batu karang akan tumbuh gereja, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Muridnya menyangkal dia 3 kali, dan Yesus tahu. Bisa, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Tetapi ketika segala sesuatu yang menyakitinya, ketika segala sesuatu yang menghancurkan Yesus, baik secara fisik maupun secara roh maupun secara batinia, menghancurkan dia berdiri, dia tergantung di atas kayu salib, sementara terengah-engah, sementara sakit yang luar biasa ada di dalam tubuhnya, ada dalam rohnya, ada dalam fisiknya, dalam batinnya. Dia berkata,
Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu sakit untuk Yesus. Hari ini saya dalam ibadah kita disertai perjamuan. Seperti kata kitab Yesaya pasal 43 tadi. Apapun yang kita buat dan itu salah sepanjang 1 bulan ini. Dan itu mungkin sama seperti murid-murid yang ada di Taman Getsemani bersama dengan Yesus. Atau mungkin sama seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Atau mungkin kita melakukan hal-hal yang benar menurut kategori kita di hadapan Allah. Kalau kita datang, mohon ampun kepada Yesus. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab pertama Yohanes pasal 1. Dia dengan setia dan adil mengampunimu. Dan Yesaya pasal 43 berkata, dia tidak mengingat-ingat akan kesalahan. Seperti lagu yang kita mulai, sejauh timur dari barat, dia menghapuskan dosa kita. Walaupun engkau dosamu merah, menurut pandanganmu merah, terlalu merah dan tidak bisa lagi diputihkan, Yesus bisa putihkan kalau engkau datang kepada dia. Kalau engkau mengakui di hadapan Yesus bisa memutihkannya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya dalam keadaan tentang berhubungan dengan balas dendam. Ada seorang survivor atau orang yang selamat dalam masa Perang Dunia Kedua dan orang Yahudi yang masuk dalam kamp konsentrasi bernama Corrie ten Boom. Pada masa kamp konsentrasi Nazi untuk orang-orang Yahudi, setelah Perang Dunia Kedua dan Nazi kalah, lalu Corrie ten Boom ini bebas. Suatu masa dia ketemu dengan orang yang menyiksa adiknya, orang Jerman yang menyiksa adiknya, dan orang Jerman itu telah menjadi Kristen yang takut akan Tuhan. Adiknya bernama Betsy disiksa habis-habisan oleh perawat ini. Dan satu masa dia ketemu perawat ini. Ketika mereka bersama-sama dalam sebuah ibadah dan Corrie ten Boom sebagai pembicara. Lalu kemudian ketemu dengan perempuan ini yang menyiksa adiknya habis-habisan. Muncul kebencian. Walaupun dia sudah menjadi seorang Kristen yang taat, seorang Yahudi Kristen yang taat, muncul kebencian. Sehingga dia menyampaikan hal-hal yang salah dalam hatinya. Sampai akhirnya kesempatan untuk dia bisa bertemu dengan perempuan ini dan dia bisa membalas dendam. Tetapi pada masa itu dia berdoa, Tuhan bantu saya supaya saya bisa mengampuni. Lalu Tuhan membawa dia dalam keadaan kerumunan ramai dalam ibadah KKR, membawa dia untuk mengingat bagaimana Tuhan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada Tuhan. Ketika Tuhan ada di atas kayu salib dan mengutip apa yang Lukas catat, yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena berdasarkan itu dia berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk membantu berpapasan, berbicara dengan perempuan ini. Lalu kemudian dia berbicara dengan perawat wanita ini dan muncul gejolak besar dalam hatinya. Tapi Tuhan mengizinkan dia melepaskan pengampunan. Ternyata setelah dia melepaskan pengampunan, dia merasa kelegaan yang luar biasa. Ternyata pengampunan bagi kita yang percaya kepada Kristus, ketika kita berikan pengampunan kepada orang yang tidak layak menerima pengampunan dari kita, itu menyembuhkan dia. Kalau Bapak Ibu ada kesalahan, kalau Bapak Ibu ada menyimpan rasa sakit, kalau Bapak Ibu menyimpan rasa sakit seperti awal saya memulai, rasa sakit yang berlebihan dan kita simpan dalam hati kita, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu mengingat Yesus di atas kayu salib. Dan dia mengingat kesalahan kita, dia melihat kesalahan-kesalahan kita.
Tapi dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tapi kasih Tuhan Yesus, saya mau mendasari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Dia berkata begini, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang." Ketika pengampunan itu ada, tidak mengampuni itu ada dalam kita. Ketika akar pahit itu ada dalam kita. Ketika kebencian itu ada dalam kita. Ketika balas dendam ada dalam kita, maka kita akan membuat kerusuhan di mana kita ada. Bahkan kita membuat orang-orang lain tidak suka untuk ada dalam komunitas itu karena kita. Bapak kasih Tuhan Yesus, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengampuni orang yang bersalah, walaupun kita rasa dia tidak layak menerima pengampunan kita. Karena Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, Yesus telah mengampuni kita. Karena Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, pengampunan itu menyembuhkan diri kita. Bagaimana cara mengampuni? Cara mengampuni. Yang pertama, bagaimana? Efesus pasal yang ke-4 ayat 32. "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Bagaimana cara kita mengampuni? Mengampuni sama seperti Kristus mengampuni kita. Karena Kristus telah menerima kita apa adanya. Kristus telah menerima saya yang penuh dengan kesalahan-kesalahan. Maka saya mengampuni orang sama seperti Kristus mengampuni saya. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 43 ayat 25 dan 26, saya mengutip ulang, bahwa ketika kita mengampuni, Tuhan juga mengampuni kita dan tidak ingat-ingat lagi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Bagian yang kedua, kapan kita mengampuni? Pertama, bagaimana caranya? Caranya mengampuni sama seperti Allah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita mengampuni? Kita mengampuni dengan sesegera mungkin. Pada saat orang lumpuh datang meminta Tuhan Yesus untuk disembuhkan, dia datang kepada Yesus supaya dia disembuhkan dari kelumpuhannya. Yesus berkata kepada dia, "Dosamu sudah diampuni." Yesus tidak mengambil kesimpulan tunggu beberapa waktu, tapi Yesus selalu menyampaikan, "Dosamu sudah diampuni." Ketika seorang perempuan kedapatan bersinak seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal 8, lalu semua orang menuduh dia, kumpul di hadapan dia Yesus, lalu mulai mencobai Yesus. Orang-orang Yesus bilang, "Kalau engkau tidak bersalah, hari ini engkau yang pertama melempar batu sesuai hukum Musa." Satu persatu mereka meninggalkan. Lalu Yesus berkata kepada perempuan ini, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yesus melakukan pengampunan langsung, segera. Bapak kasih Tuhan Yesus, bagian ini saya mau menyampaikan kapan kita mengampuni. Sesegera mungkin. Selanjutnya saya menyampaikan bagaimana kita mengampuni. Berapa seringkah kita mengampuni? Saya mendasarinya dengan kitab apa yang dikatakan oleh Petrus pada saat dia kitab Matius mencatat, Matius 18 ayat yang ke-22, mencatat kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu,
bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Bagian ini Petrus menyampaikan 7 kali. Karena seluruh orang Yahudi, seluruh rabi-rabi Yahudi zaman Yesus, zaman Yesus, ketika mereka berkhotbah, ketika mereka mengajarkan tentang Taurat Musa, tentang Taurat yang dipercaya oleh orang Yahudi, mereka berkata bahwa pengampunan itu diberikan sebanyak 3 kali. Lalu Petrus merasa baik, maka Petrus mengambil langkah lebih tinggi dari apa yang diajarkan oleh murid, oleh para rabi. Petrus mengatakan bahwa 7 kali. Dan dia merasa bahwa pertanyaannya melebihi dari apa yang standar yang disampaikan oleh rabi-rabi Yahudi. Tapi Yesus menjawab kepada dia, bukan 70 kali 7. Saat saya remaja, saya menghitung 70 kali 7. Saya menghitung. Lalu saya bertanya dengan Opa, 70 kali 7. Opa menjawab bagian ini dan berkata, lu tahu kok sonde, itu pengampunan itu diberikan sebanyak-banyak mungkin dan kapan? Sesering-sering mungkin. Bukan hanya pada waktu pertama kali ketemu dia lalu mulai mengungkapkan rasa sakit hati. Bukan juga hanya langsung melakukan sesegera saat itu, tetapi ternyata harus dilakukan sesering mungkin. Tapi kalau Tuhan Yesus, seperti Yesus mengampuni kita sesering mungkin. Seperti yang saya dasari dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Yesus mengampuni sesering mungkin. Hampir tiap waktu saat kita bangun dari tidur, saat kita mulai melakukan aktivitas-aktivitas, kita melakukan kesalahan kepada Yesus, kepada Tuhan kita. Karena memang bawaan dasar kita manusia adalah penuh dengan dosa. Hampir tiap waktu kita melakukan kesalahan. Dan setiap kali kita melakukan kesalahan, sesering itu Yesus mengampuni kita. Lalu sesering itu dia tidak mengingat kesalahan-kesalahan kita. Dia tidak mengingat dosa-dosa kita. Bapak kasih Tuhan Yesus, seperti itu apa yang dikatakan Efesus pasal 4 ayat ke-32. Sebagaimana mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus mengampuni setiap kita. Bapak kasih Tuhan Yesus, saya selanjutnya menyampaikan tentang apakah kita mengampuni setengah atau kita mengampuni secara total. Dalam 2 Samuel pasal 14 dan pasal 15 bercerita tentang Amnon. Pasal 13 bercerita tentang Amnon dan Tamar. Kemudian pasal 14 bercerita tentang Absalom yang membunuh Amnon. Karena Absalom membunuh Amnon, anak dari Daud, saudara dari Absalom, dia membunuhnya. Maka Daud marah sekali kepada Absalom. Lalu karena Daud marah, Absalom lari meninggalkan istana raja, meninggalkan tempat tinggalnya. Lalu dia selama 3 tahun jauh dari istana. Setelah 3 tahun, Yoab mengajak supaya kalau bisa Daud mengampuni, karena Daud ketika mulai menyebut nama Absalom, Daud sudah tidak lagi mukanya asam-asam dan muka kecewa karena Absalom. Sehingga Yoab berusaha untuk meminta supaya Daud mengampuni Absalom dan juga membawa kembali Absalom menjadi anak dan tinggal di istana. Lalu akhirnya Daud mengampuni. Daud mengembalikan, setelah 3 tahun Daud mengembalikan Absalom kembali di istana. Tetapi selama 2 tahun ketika Absalom ada di istana, dalam acara-acara keluarga maupun acara-acara kepemerintahan, karena Absalom adalah anak raja, Daud tidak mengizinkan Absalom ada di dalam pertemuan-pertemuan itu. 2 tahun Daud tidak mau melihat wajah daripada Absalom. Karena pengampunan yang setengah yang diberikan oleh Daud kepada Absalom, maka timbul kebencian. Sehingga di dalam pasal 15 Absalom mulai menyampaikan hal-hal yang salah dan kejahatan-kejahatan daripada Daud. Setiap kali pertemuan dia mulai membalas dendam. Sebelumnya selama 2 tahun dia menyimpan dalam hati, selama 3 tahun dia menyimpan kebencian-kebencian di dalam kehidupannya. Ketika sudah 2 tahun, sudah 5 tahun, Daud tidak melepaskan pengampunan secara total kepada Absalom, maka Absalom
mulai menyampaikan hal-hal yang salah tentang ayahnya. Karena sudah saatnya menyampaikan, maka Absalom mulai melakukan pemberontakan. Dia berusaha untuk menurunkan Daud dari tahta kerajaannya, karena Daud telah melakukan kesalahan besar, yaitu tidak mengampuni dia. Bapak kasih Tuhan Yesus, pengampunan yang setengah yang diberikan Daud kepada Absalom menimbulkan akar pahit, menimbulkan kebencian, menimbulkan balas dendam. Bagaimana kita mengampuni? Mengampuni sama seperti Kristus mengampuni kita. Kapan kita mengampuni? Sesegera mungkin. Berapa sering kita mengampuni? Sebanyak-banyaknya dan sesering mungkin kita mengampuni. Setengah atau full? Kita harus mengampuni secara total. Kalau tidak, akan muncul akal pahit. Kalau tidak, akan muncul kebencian. Kalau tidak, akan muncul balas dendam. Bapak kasih Tuhan Yesus, bagian terakhir dari pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengutip ulang apa yang saya bacakan dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 34, kemudian Yesaya pasal 43 ayat 25 dan 26. Sebenarnya sebagai manusia, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid dari Yesus Kristus, sebenarnya kita banyak membuat kesalahan. Kita banyak menyakiti hati Yesus. Sebenarnya dalam kata-kata, sebenarnya dalam tindakan-tindakan kita, sebenarnya dalam apa yang kita buat, banyak sekali kita lakukan pelanggaran dan memberontak kepada Yesus. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang dikutip oleh Lukas dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seperti apa yang dikatakan kitab Yesaya pasal 43. Walaupun kita memberontak kepada Tuhan karena pelanggaran-pelanggaran kita, karena kesalahan-kesalahan kita, walaupun kita memberontak kepada Dia, ketika kita datang mohon ampun kepada Yesus, mohon ampun kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus, mohon ampun kepada Tuhan Yesus, Dia dan setia dengan adil akan mengampuni kita. Bahkan Yesaya berkata, Dia tidak ingat lagi kesalahan-kesalahanmu. Dia hapus. Engkau yang bersalah, walaupun kesalahanmu itu merah seperti kermisi, walaupun kesalahan itu sudah sangat tidak bisa diampuni, walaupun kesalahan itu sudah sangat jauh, walaupun kesalahan itu sudah sangat dalam, sama seperti dalam lautan atau sama seperti ujung dunia, sudah punya kesalahan. Yesus Tuhan kita, ketika kita datang minta ampun kepada Dia, ketika kita datang mau minta mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita, maka Dia mengampuni. Dia buang sejauh tubir laut, Dia buang sejauh-jauhnya, Dia buang sedalam-dalamnya. Walaupun engkau merasa bahwa dosamu merah seperti kermisi dan engkau merasa sudah tidak bisa diampuni, orang-orang di sekitarmu, teman-teman seperti permainanmu, mungkin para pemimpinmu, mungkin orang-orang telah mengatakan bahwa engkau sudah tidak bisa diampuni. Tapi saya berkata, walaupun kesalahanmu sangat merah seperti kermisi, Yesus ketika Dia di atas kayu salib, Dia mengampunimu secara total. Kapan Dia mengampunimu secara total? Dia mengampuni sebanyak-banyak mungkin, seluas-luas mungkin, sesering-sering mungkin. Walaupun kita sangat melakukan kesalahan, Yesus mengampunimu. Bapak kasih Tuhan Yesus. Sama seperti itu yang harus kita lakukan kepada orang yang bersalah kepada kita. Beta sonde bisa, beta nih orang yang sonde bisa mengampuni. Sampai 7 turunan juga beta sonde bisa. Beta nih sonde bisa. Beta sonde bisa. Terlalu sakit yang ini orang. Terlalu sakit yang dia pun kata-kata. Beta sonde bisa. Yesus bisa melakukan itu kepada kita. Sonde bisa. Tapi Dia tidak melakukan. Walaupun kita sering buat kesalahan, Dia tidak melakukan. Ketika kita datang, Dia selalu mengampuni kita. Sebenarnya kita tidak layak menerima pengampunan karena banyak kesalahan kita. Tetapi Dia selalu menerima kita setiap kali kita datang kepada Dia.
Karena itu Bapak Ibu, dalam ibadah disertai perjamuan pagi ini, datanglah kepada Kristus Yesus Tuhan. Mohon pengampunan kepada Dia. Karena Dia dengan setia dan adil mengampuni. Bahkan Dia melupakan kesalahan-kesalahanmu. Selalu Dia memulai lembar baru denganmu ketika kehidupanmu, ketika engkau datang kepada Dia. Saat perjamuan ini, mari mengakui seperti apa yang dikatakan Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25 dan 26. Marilah kita berperkara dengan Tuhan. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar kembali, putih seperti salju. Dijadikan seperti manusia baru kembali di hadapan Allah, dan engkau boleh berdiri tegak menghadapi setiap lawan-lawanmu dan berkata, sekarang tegaklah kepalaku menghadapi setiap lawan-lawanku, karena Kristus telah mengampuni saya. Kristus telah membebaskan saya, melepaskan saya dari kesalahan-kesalahan saya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyi sejauh timur dari barat. Bapak Ibu mempersiapkan diri. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Takkan Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubing laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita berdiri. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Ke dalam tubing laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin. Tak Kau pandang hina hati yang
hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih. Amin, amin, Pengampunanmu Tuhan. amin. Maka padang hina hati yang hancur, Terima kasih, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan-Mu bagi kami semua, bagi hamba-Mu, bagi kami semua jemaat Mawar Sar, bagi setiap pribadi yang menyaksikan dan mendengarkan siaran kami. Terima kasih atas pengampunan. Walaupun dosa kami semerah seperti kermisi, Engkau tetap menerima setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Kita akan masuk dalam persiapan perjamuan. Kita akan bersama-sama menyampaikan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Ya, sudah ada. Kita akan mulai sama-sama pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Akan ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Sejauh timur, Bapak Ibu disilahkan duduk. Bapak Ibu yang melayani perjamuan, saya silahkan.
sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tuwir laut, Engkau lemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Di waktunya Tuhan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus lewat roti dan darah anggur melalui perjamuan kudus pagi ini Tuhan. Sebelum kami ambil dan membagikannya kepada seluruh jemaat Tuhan, kami mohon berkat daripada Tuhan turun atas air anggur roti perjamuan ini, melambangkan darah dan tubuh Kristus. Supaya kita kami ambil makanan minum boleh menjadi berkat bagi kami, bukan menjadi kutuk. Kami mengingat akan pengorbanan Tuhan akibat Tuhan mengampuni kami, karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan membebaskan kami dari setiap dosa. Tuhan melepaskan kami dari setiap hukuman kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Urapi kami semua Bapa, karena kami siap untuk melayani pekerjaan Tuhan lewat perjamuan kudus pagi ini. Amin. Betapa besar kasih